Ya, shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan. Selamat sore, selamat ketemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dan kita mau datang kepada Dia sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan menikmati karya Tuhan yang sangat luar biasa, sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia adanya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat karya-Mu hari ini. Sore ini Tuhan kami datang tunduk di hadapan Engkau. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Sehingga sore ini Tuhan, kami boleh datang tunduk di hadapan Engkau. Kalau sebentar kami akan mengangkat hati kami Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa pertolongan-Mu indah dalam hidup kami. Mari Tuhan Engkau mengambil alih dalam ibadah kami, dan kami terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, sore ini juga kami menyerahkan setiap pribadi kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri bekerja di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau menyembah Engkau, dan kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama akan pujian. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa Engkau setia. Amin. Haleluya. Bapa Engkau mulia. Tenanglah jiwaku saat bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita sama-sama katakan, Bapa Engkau setia. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku saat bersamamu. Lebih dari harta,
Setia
kita datang mengucap syukur kepada Dia. Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Allah, di mana firman Allah akan mengokohkan kita, membuat kita kuat di dalam Dia. Itulah firman iman yang kita akan dengar. Persiapkanlah hati kita. Kita tahu bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau lakukan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita sama-sama katakan, Engkau ada Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku biarkan Tuhan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang
iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini ada oleh karena anugerah-Mu, kami ada, kami hidup, kami bergerak oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bila pengakuan kami ini, pujian ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap kita beribadah firman Tuhan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya lagi shalom. Bagaimana rasanya? Saya tadi copot karena agak ganjal ke mic-nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sampai di seri berikutnya, Hidup yang Hidup. Di bulan Agustus, minggu yang kedua ini kita akan belajar kembali. Kemarin kita lompat ke pasal yang ke-6. Hari ini kita akan kembali ke pasal yang ke-4 dari kitab Ezra. Kita belajar bagaimana hidup yang hidup itu betul-betul menikmati hidup kita ketika kita tahu bahwa strategi musuh kita yang akan terus menggagalkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, 75 tahun bangsa Indonesia 75 tahun yang lalu tanggal 17 Agustus memproklamirkan bangsa kita, proklamator kita Soekarno-Hatta membacakan proklamasi dan terkenal dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah merdeka, tentu tidak begitu saja kita mengalami kebebasan dari seluruh aspek kehidupan. Untuk itulah cita-cita dari kemerdekaan itu adalah memperjuangkan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tentunya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengisian atau proses pembangunan mengisi kemerdekaan itu tidak gampang. Dari mulai ada pemberontakan dari luar, pemberontakan dari dalam, bahkan hal-hal yang lain yang sampai hari ini bangsa kita terus berjuang untuk mengisi kemerdekaan, untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi supaya masyarakat yang adil dan makmur itu benar-benar bisa tergenapi, bisa tercapai tujuan itu. Tetapi faktanya kita tahu ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah yang kemudian sampai akhirnya kadang-kadang apa yang diprogramkan itu tidak terlaksana. Nah, demikian juga hari ini kita akan belajar tentang strategi musuh ini. Musuh yang dalam tanda kutip kita, bahwa firman Tuhan menyebutkan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara, juga melawan penghulu-penghulu di udara yang tidak menghendaki setiap umat Tuhan itu menikmati janji Tuhan yang disampaikan Yesus, bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Nah, saudara perhatikan, inilah cita-cita Tuhan bagi kita. Ketika dia naik ke sorga, dia juga bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita, tapi ada pribadi lain yang terlalu rindu untuk menggeser mesbah, menggeser rencana Tuhan dari dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari Ezra pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama Ezra 4 ayat 24. 2-3. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kita mengalami satu kondisi yang membuat kita ragu? Kita mungkin juga pernah mengalami satu kondisi yang membuat kita menjadi putus asa, menjadi bimbang, menjadi stres, dan lain sebagainya, karena ada satu hal persoalan yang belum terselesaikan, sudah ada masalah yang lain yang belum terselesaikan. Bahkan kita sudah bergumul tentang sesuatu hal, tetapi ternyata Tuhan izinkan sesuatu itu seolah-olah itu merupakan satu kegagalan. Kita mungkin menganggapnya, Tuhan kenapa kok ini bisa terjadi seperti ini? Orang menganggapnya itu sebagai satu kegagalan, satu pemberontakan, mungkin sama sebagaimana yang dituduhkan oleh teman-teman Ayub, yang mengatakan bahwa itu karena dosa, itu karena pelanggaran, itu karena banyak hal yang kemudian orang mengejas, menghakimi kita. Saudara perhatikan, menurut Tuhan itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena kita ingat, seharusnya kita mengingat janji Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah setia di dalam setiap janji-janjinya.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, betapa beratnya persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Sebagaimana pujian yang kita naikkan tadi menjelang firman ini seharusnya menjadi pujian pengakuan iman, bahwa di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala musim apapun juga. Itulah makanya dengan iman, kalau kita mengimani pujian ini tadi katakan bahwa Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Bukan musim yang baik saja menurut pandangan manusia, tetapi kadang-kadang menjadi musim yang kurang baik menurut pandangan manusia. Tapi Tuhan tetap menjadikan rencana Tuhan itu tidak pernah tidak digenapi. Makanya orang selalu berkata tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dengan iman, selanjutnya kita dalam nyanyikan pujian tadi katakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Kalau bersamamu Bapa ku lewati semua, bukan hanya sekedar melewati yang baik-baik saja, tetapi yang menurut kita kurang baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan tangannya kepada kita. Maka pujian-pujian lama dengan jelas selalu dinyanyikan oleh saudara-saudara pendiri-pendiri gereja kita. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Waktu badai mengamuk dan ombak menderu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Saya perhatikan, dia tak pernah lepaskan tangan kita, tetapi kitanya yang selalu berusaha untuk melepaskan ketika persoalan itu datang. Mari kita coba bandingkan dengan apa yang terjadi kepada umat Tuhan yang pulang dari pembuangan, dari Media Persia, dari Babilonia menuju ke Yerusalem, ke tanah perjanjian. Tentu mereka semangat, wah bersorak-sorai dia pulang. Dia pulang dengan sukacita, dia pulang dengan kebahagiaan. Bahkan dia pulang dengan satu pengharapan bahwa rumah yang akan dibangun itu adalah rumah Allah yang kemegahannya lebih daripada yang dahulu. Saudara, di bawah pimpinan Yerubabel mereka bersemangat dan giat membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Tetapi harus menghadapi hambatan dari orang-orang yang tidak menyukai pekerjaan itu. Dari orang-orang yang tidak menyukai misinya Tuhan bagi kita, visinya Allah bagi kita. Dari orang-orang yang tidak mau menyukai bahwa rancangan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Yang sebenarnya orang itu bukan hanya sekedar begitu saja terjadi, tetapi kuasa lain yang membujuk supaya rencana Allah itu memang tidak bisa terjadi. Menggunakan tangan-tangan, menggunakan orang-orang yang menurut firman Tuhan sebenarnya lawan kita itu bukan dia, tetapi lawan kita adalah kuasa-kuasa di udara yang terus ingin menggagalkannya. Saudara, bahkan akhirnya pembangunan itu harus terhenti selama 16 tahun. Dari mulai Raja Kores, kemudian menjelang akhir Raja Kores sampai tahun yang kedua Raja Darius, baru kemudian bisa dipulihkan kembali, baru kemudian bisa dibangun lagi. Saudara perhatikan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 16 tahun terhenti. Saya pikir ini bukan waktu yang sangat pendek, tapi ini waktu yang sangat panjang untuk orang-orang itu tetap setia di dalam pergumulannya, setia di dalam imannya, setia di dalam pengabdiannya, setia di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara, kita baru menghadapi beberapa bulan ini saja apa yang terjadi atas bangsa ini, bahkan atas dunia. Rasanya sudah menjadi berat, banyak hal yang kemudian terjadi. Ya, saudara perhatikan, mulai diputar. Sesuk kita mau bagaimana? Sesuk mau seperti apa? Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Perubahan begitu dahsyat, perubahan begitu drastis hari-hari ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa ada pemborosan lain yang terjadi. Pemborosan pulsa mungkin, pemborosan dari belanja yang orang tidak mau ke pasar sekarang semua. Saudara perhatikan, ada begitu banyak hal. Bagaimana strategi kuasa kegelapan itu akan menggagalkan rencana Tuhan. Bagaimana kita memperingati kemerdekaan di yang ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Mari kita juga memperingatinya dengan semangat yang sama, bahwa rencana Tuhan tetap pasti terjadi di dalam hidup kita. Saudara perhatikan di sini, tentu orang menjadi bingung dan bertanya-tanya kepada Tuhan, kok kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Apakah ini menjadi kehendak Tuhan?
Mungkin pertanyaan yang sama seperti yang diungkapkan dalam hati orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Bukankah Tuhan yang menggerakkan Raja Kores dan hati mereka untuk pergi ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci? Bukankah mengapa di saat giat-giat membangun justru harus menghadapi tantangan? Di saat giat-giatnya bekerja, Tuhan membiarkan hambatan menghadap. Mungkin orang sedang bertanya, mengapa Tuhan engkau berdiam diri? Mengapa Tuhan engkau belum menjawab aku? Saudara, hari ini, di bulan kemerdekaan ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengetahui strategi musuh kita, agar kita senantiasa hidup di dalam hidup yang merdeka, hidup di dalam hidup yang berkemenangan, dengan satu keyakinan bahwa Dia tidak pernah gagal akan rencananya untuk kehidupan kita. Nah saudara, yang pertama kita akan belajar kenapa Tuhan berdiam diri. Mungkin Anda sudah berdoa berhari, berminggu, bahkan ada orang yang membatasi harus berdoa 5 hari, 7 hari, berapa hari. Saudara, bukan waktunya Tuhan untuk kita berdoa ditentukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tetapi kita mau belajar bertanya, Tuhan kenapa engkau berdiam diri? Kenapa doa kita belum dijawab? Rasanya bagaimana kalau doa belum dijawab-jawab? Doa ini belum dijawab kok sudah dapat lagi yang lain masalahnya ya. Yang ini belum dapat kok sudah ada yang lain. Kira-kira rasanya gimana? Abot gitu ya. Ngeluh sih Rai gitu ya. Tahu ngeluh? Saya harap yang ada di Sabah juga tahu artinya ngeluh ya. Saudara perhatikan ya. Seringkali kita berasakan kok iya butuh banget tuh ya. Mau kesana gak jadi, udah tinggal makan saja kok bisa gagal lagi. Lalu kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan berdiam diri? Mengapa Tuhan tidak menjawab? Saudara, ini yang jadi renungan Daud di dalam Mazmur 28 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Yang membuat orang Kristen frustasi, kecewa, kesal, dan bingung adalah di saat Tuhan berdiam diri, justru ketika orang itu membutuhkan jawaban dari Tuhan. Sama seperti Daud. Daud tidak pernah berpikir, mungkin mengalami atau pemikiran yang sama dengan kita, kenapa Tuhan? Dia tidak pernah meminta untuk menjadi raja. Dia tidak pernah meminta untuk diurapi menjadi raja. Dia mengikuti saja ketika diurapi menjadi raja, karena dia belum memahami tujuan itu. Tetapi kemudian setelah dia diurapi, lalu kemudian mulai dia dibawa ke istana Saul. Saul mulai tidak nyaman dengan Daud. Saul mulai iri dengan Daud. Apalagi ketika orang berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa sementara Saul beribu-ribu. Dan dampaknya itu sangat luar biasa. Daud mengalami ancaman, Daud mengalami tekanan, Daud mengalami intimidasi. Daud harus lari dari istana, bahkan dia tidak berani pulang ke rumahnya. Saudara perhatikan, kalau kita menjadi seperti Daud, lalu pertanyaannya, sebenarnya siapa yang salah sih? Dia bisa protes kepada Samuel, gara-gara engkau aku menjadi menderita seperti ini. Dia bisa protes kepada bapaknya Isai, kenapa engkau izinkan aku seperti ini? Apalagi ketika dia bertemu dengan kakak-kakaknya, dia bilang, aku tahu kelicikan hatimu. Apa yang dilakukan seperti Daud sehingga tetap saudaranya saja memfitnah dia. Saudara, difitnah itu lebih sakit katanya. Kalau dipukul itu 3 hari bengkak selesai pukulannya. Tapi kalau dijelekkan, difitnah, dianggap tidak baik, kita sudah melakukan yang baik dianggap tidak baik, rasanya itu sakit gitu ya, loruh banget, capek rasanya. Mungkin kita bertanya juga, Tuhan kok saya sudah berdoa, saya sudah ibadah, saya sudah setia. Sudah perhatikan, ini yang seringkali membuat banyak orang Kristen menjadi kecewa. Saya sudah baik sama dia, kok kenapa dia tidak baik kepada saya? Saya sudah banyak menabur, Tuhan kenapa kok jawabannya belum ada? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang itu menjadi frustasi, menjadi kecewa. Kenapa? Karena Tuhan berdiam diri sementara kita sangat membutuhkan jamahan dan pertolongan Tuhan. Ini yang membuat kalau tidak kuat di dalam Tuhan, tidak mengenal Yesus bahwa Dia adalah yang setia, tidak akan pernah dia berani bernyanyi di hadapan Tuhan, bersamamu Bapa aku lewati semua. Tidak akan mungkin bisa bernyanyi, aku tetap setia kepadamu.
Tidak akan pernah bisa bernyanyi saya mau iring Yesus. Saudara, berat sekali, apalagi mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mungkinkah dalam kondisi seperti ini terjadi di dalam hidup kita? Atau mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami hal yang sama, yang sedang bertanya, kenapa engkau berdiam diri? Kenapa engkau tidak menjawab aku Tuhan? Kenapa engkau kok jauh dari aku Tuhan? Daud pernah mengalaminya dan mengungkapkannya di dalam Mazmur. Saudara, terhadap bangsa Yehuda Tuhan berdiam diri, bahkan mengizinkan gangguan terjadi sehingga pembangunan itu berhenti selama 16 tahun. Mungkin kita ada yang sudah bergumul selama 1 tahun, selama setengah tahun, selama 6 bulan, selama 7 tahun, bahkan mungkin sudah lama juga. Kok belum ada jawabannya? Saudara, mari kita mau belajar kenapa Tuhan berdiam diri. Jangan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, sanggupkah engkau? Tidak sanggupkah engkau melindungi aku? Saudara, perhatikan, mungkin sama seperti mereka. Lebih baik tinggal di Babel, lebih baik tinggal di Media Persia, lebih baik tinggal di Mesir, kata orang-orang Israel dulu. Bukankah ini memalukan Tuhan? Masa kita yang setia harus seperti ini? Maka kira Tuhan izinkan seperti ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau orang yang belum mengenal Tuhan, dia bisa salahkan Tuhan, dia bisa salahkan kiri kanan, dia bisa salahkan orang banyak, bahkan bisa salahkan lingkungan. Yang lebih hebat lagi, barang yang tidak bersalah saja kadang menjadi sasaran, apalagi manusia yang bersalah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin melemparkan kesalahan kepada pimpinan, sama seperti Adam menyalahkan pimpinan Tuhan. Wanita yang kau tempatkan di sini itu loh Tuhan. Lalu Hawa menyalahkan juga kepada ular yang ada di situ. Saudara dikasih di dalam Tuhan, sama seperti orang Israel menyalahkan Musa. Tapi hari ini kita mau belajar dalam Pengkhotbah 11 ayat yang kelima berkata, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tuhan katakan, kita nggak akan tahu itu. Sebab dalam kitab Ulangan disebutkan, yang tersembunyi itu adalah bagian Tuhan, yang dinyatakan itu bagian kita. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah berdiam diri? Yang pertama, kenapa Allah berdiam diri? Karena manusia belum siap untuk menerimanya. Saudara, kadang manusia kalau diberitahu semua kita juga nggak siap kok. Kenapa Tuhan berdiam? Karena memang manusia belum siap untuk menerimanya. Kalau kita baca Daniel pasal yang ke-12, kepada Daniel Tuhan katakan ayat yang ke-4, sembunyikan ini Daniel, sebab nanti pengetahuan itu akan bertambah. Nanti orang lama-lama akan tahu. Kenapa orang kemudian Tuhan berdiam diri? Karena manusia belum siap menerima penjelasannya. Nanti kalau udah tahu penjelasannya, orang akan berkata, oh lah tak taunya jebule kok kayak gini. Oh tak taunya Tuhan izinkan itu untuk ini toh. Oh ternyata Tuhan. Akhirnya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya kemarin naik sepeda sendirian, ditinggal sama dia, sama teman-teman. Bersyukur saya sendiri. Kenapa? Kalau banyakkan saya bisa diketawain. Kenapa? Ngopernya saja keliru. Naik dengan spoiler bawah yang ngos-ngosan sampai di atas. Didorong, saya bilang. Baru saya bilang, Pak itu keliru. Harusnya kalau naik itu yang atas paling kecil, yang bawah itu paling besar supaya Bapak ringan. Walah, untung udah sampai di sana ngos-ngosan. Oh gitu bilang, baru cerita. Bilang, kalau coba bareng-bareng, kira-kira mereka bilang apa? Kira diledek. Ya diledekin pasti, wah cebule bapak itu orang dong ya. Mendingan tahu-tahunya begitu. Gak bisa ternyata, wah ternyata gampang. Begitu dijalani ya aku tenang. Saudara perhatikan, manusia belum siap. Yang kedua, kenapa Tuhan berdiam diri? Karena itu proses belajar bagi manusia. Ada satu pelajaran yang Allah berikan yang membuat kita tidak tahu. Guru ketika memberi soal, dia sudah tahu jawabannya belum? Sudah, iya kan? Makanya kadang-kadang saya bertanya guru waktu itu pada 5 kali 5 berapa? Nggak diisi. Kenapa nggak diisi? Kata si Cepot ditanya. Kenapa nggak diisi? Lah bapak itu lucu, orang bapak yang ngajar, maksud bapak 5 kali 5 saja tidak tahu. Kan nggak mungkin kan bilang begitu. Iya kan saudara, perhatikan sekarang sekolah yang sibuk orang tuanya. Orang tuanya yang sulit, anaknya tinggal tahu. Perhatikan, apakah kita menyalahkan guru? Enggak.
Saudara, dosen atau guru memberikan satu materi bukan berarti mempersulit mahasiswanya, tapi memberikan satu proses supaya dia tahu betul bagaimana cara mengerjakannya. Makanya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, menikmati kehidupan ini? Kenapa? Karena kita tahu itu adalah merupakan proses yang sebagaimana yang dikatakan oleh Ayub, dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas. Ayub memahami betul untuk menjadi emas yang murni itu ada satu proses yang harus dilewati. Untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, mengenal Tuhan lebih dahulu, kita dibutuhkan satu proses dengan berbagai persoalan. Kita semakin menikmati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan berdiam diri? Karena Tuhan punya rencana yang lain. Kenapa Tuhan punya rencana yang lain? Saudara, kita sering jujur kalau berdoa, mulutnya berkata, kehendak-Mu lah yang jadi Tuhan. Tetapi batinnya berkata, pokoknya ini Tuhan. Sehingga ketika ini tidak dijawab oleh Tuhan, biasanya kita kecewanya luar biasa. Apalagi kalau kita sudah berjuang mati-matian untuk itu. Kok gagal? Tuhan bilang bukan ini. Tapi kalau kita bisa mensyukuri sebagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Ketika dulu difitnah itu rasanya luar biasa. Aduh, sakitnya minta ampun, jengkelnya luar biasa. Tapi begitu tahu rencana Tuhan seperti ini, suatu kali saya bertemu dengan yang memfitnah. Saya peluk dia, saya katakan terima kasih karena engkau dulu sudah memfitnah saya. Loh, kenapa? Kalau dulu tidak difitnah, saya tidak akan mungkin menjadi hamba Tuhan seperti ini. Itu satu proses yang luar biasa, tapi menyakitkan memang. Siapa sih yang enak difitnah? Siapa sih yang enak diomongin jelek? Siapa sih yang enak diperlakukan tidak adil? Tapi ketidakadilan itu seringkali diizinkan Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang keempat, kenapa Allah berdiam diri? Karena kebenaran dan kepalsuan dapat terungkap. Orang pakai topeng itu gampang. Saudara sekarang pakai masker semua, ya. Walaupun kelihatan mukanya udah pakai masker, pakai dua double masker. Kita nggak tahu apa ini kan nggak akan pakai selama-lamanya. Tapi dicopot, saya juga sekarang dicopot karena nggak bisa pakai mic ini. Saudara perhatikan, nggak akan selamanya. Orang akan tahu setia dan tidak, itu waktu yang menentukan. Akan tahu motivasinya benar atau tidak, itu waktu yang akan menentukan. Makanya Tuhan izinkan kenapa Allah berdiam diri, supaya tahu betul kebenaran dan kepalsuan terungkap. Ketika Gideon pertama kali mengajak orang-orang untuk bertempur dengan dia, berapa yang daftar? 32.000 orang yang daftar. Wow, antusias sekali. Betapa bangganya Gideon. Kenapa? Karena dia akan berperang dengan ditemani 32.000 orang. Tapi Tuhan bilang seleksi dulu Gideon. Lihat dulu. Katakan kepada mereka, barang siapa yang ragu dan takut, pergi. Berapa yang pergi? 22.000. 22.000 pergi. Tinggal 10.000. Tuhan katakan seleksi lagi Gideon. Terlalu banyak itu. Yang Tuhan mau bukan jumlah yang besar, tapi kualitas dari orang-orang yang akan berperang bersama Gideon. Orang-orang yang setia betul. Orang-orang yang tahu betul kemauan Tuhan. Orang yang tunduk betul kepada otoritas. Bagaimana mengujinya Tuhan? Bawa dia ke sungai semua 10.000. Suruh mereka minum. Orang 10.000 kumpul dari kemarin boleh minum. Begitu sampai di sungai, akhirnya kelihatanlah 9.700 orang minumnya dengan mulut langsung sampai ke air. Sekarang tanyakan kepada mereka, siapa yang minumnya dengan mengambil airnya dengan tangan? Hanya didapatkan 300 orang saja. Tuhan katakan cukup dengan orang itu. Karena orang-orang yang mampu melewati proses inilah yang akan tetap setia sampai akhir dan menikmati kemenangan, kemudian akan berkata dan melihat, aku menang hari ini bukan karena kehebatanku, aku berhasil hari ini bukan karena kekuatanku, tapi semua oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kepalsuan dan kebenaran akan terlihat
ketika waktu akan membuktikannya. Yang kedua, kita belajar kenapa Tuhan atau strategi musuh, bagaimana proses dan pelaku pembangunan sebelum kita mengenal strategi musuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 33 ayat 10 dan 11 berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Saudara perhatikan di sini, bagi Tuhan penyelesaian pembangunan itu sangat penting. Penting sekali karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Selesainya bangun itu penting. Tapi Tuhan mau dalam proses ini adalah yang sering kali Tuhan izinkan adalah Tuhan mementingkan proses, dan orang-orang yang ada dalam pembangunan itu akan menentukan hasil itu. Saudara, maka bukan dari banyaknya orang ternyata, tapi Tuhan mau orang-orang yang berkualitas. Ada ribuan orang tetapi kualitasnya tidak ada. Begitu ada persoalan dikit bubar semuanya. Dan yang lain biasanya kalau orang yang bubar itu akan membawa pengaruh kepada orang-orang lain. Pengaruh negatif itu akan lebih cepat menyebar daripada pengaruh yang positif. Firman Tuhan diberitakan luar biasa, hanya mendengar seminggu sekali saja. Dengan berita COVID yang hari, pagi, siang, sore terus diberitakan. Lebih ketakutan mana sebagai pengaruhnya? Takut semuanya. Saudara perhatikan, bukan kita tidak boleh takut, kita belajar untuk tetap memahami itu. Tetapi toh kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Dan kita harus tahu bahwa kata firman Tuhan, menjelang hari-hari akhir itu akan datang masa yang sukar. Akan ada penantian di situ. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau diproses, termasuk juga tadi proses kita. Pasang masker itu, pasang alat itu. Kita membutuhkan satu proses, gak bisa begitu saja. Saudara perhatikan di sini, Tuhan mementingkan bukan hanya sekedar hasil buah, tetapi Tuhan mementingkan proses untuk mencapai hasil itu. Itulah makanya bagi Tuhan, orang yang 22.000 suruh pulang, tidak ada persoalan bagi Tuhan. Kenapa? Karena untuk menang melawan musuh, dan musuh Gideon itu tidak membutuhkan warga itu banyak. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Bukankah kata Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak akan menambahinya. Bukan kita tidak boleh bekerja, bukan kita tidak boleh berusaha. Kita harus berusaha, kita harus berjuang. Tetapi kita harus dasarkan bahwa perjuangan kita kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal. Di dalam pelayanan, di dalam karier, di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bidang kehidupan. Minggu yang lalu kita sudah belajar, keberhasilan, kesuksesan, karier yang hebat itu bukan tujuan, tetapi itu adalah alat, sarana untuk dipakai Tuhan mempermuliakan dirinya. Kalau ada hambatan, saudara, bereaksi, marah, kesal, atau mungkin cepat mengambil tindakan, membuat strategi baru, lalu menyalahkan, ini tanda-tanda orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mau diproses oleh Tuhan. Saudara, kalau mau diproses, dia akan diam, dia akan terus ngikutin saja. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, padahal yang Tuhan mau di dalam proses ini adalah kita tetap seperti apa yang menjadi tema besar gereja kita, ketutup ya, trust and obey. Percaya dan taat kepada firman Tuhan, bersabar dan mengikuti prosesnya Tuhan. Jika hal ini terjadi di dalam hidup kita, mari kita untuk melihat ke dalam diri kita dan bertanya, adakah bagian hidup dan bagian karakter, kebiasaan, sifat dan cara kerja yang diproses oleh Tuhan? Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bikin susah terus terhadap hidup kita, saudara, kita sedang melihat dalam diri kita, mungkin ada hal yang sedang Tuhan kikis dari hidup kita. Supaya apa? Supaya kita lebih sabar, ya, supaya kita lebih memahami, supaya kita lebih belajar menghadapi kehidupan ini. Kalau kita salah terus, suatu kali saya ngasah golok sambil asik begini, lihat kemana-mana, tak taunya luka. Ada peringatan, ternyata kalau lagi ngasah itu harus serius, tidak boleh jelalatan matanya. Saudara, kali kita kan tidak sadar itu.
Kenapa kita diperhadapkan kok Tuhan gagal lagi. Dalam melakukan ini kok gagal terus kok Tuhan. Kok saya tidak bisa pulih terus kok Tuhan, terus ada Tuhan. Coba kita mau belajar. Saudara, kita mau belajar merenungkan ke dalam diri kita. Kita mau belajar melihat Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Lalu kita ketika belajar itu Tuhan akan membuka kepada kita untuk kita bisa memahami, oh Tuhan terima kasih, ini prosesnya Tuhan. Yang kedua, adakah kita mungkin terlalu tergesa-gesa? Kita kalau frontal itu biasanya mental, kurang terlalu emosi, terlalu berambisi. Kita mau tergesa-gesa masukin jarum atau benang ke dalam lubang jarum. Kira-kira masuk nggak Pak Joko? Tergesa-gesa begini-gini malah tambah sulit, iya kan? Tapi lambat dulu digini baru masuk gitu kan, harus sabar. Sudah seringkali kita begitu kan, tergesa-gesa maunya tubuh jeder baru tahu. Ya, kita yang ketiga, apakah saya menuntut terlalu banyak dari Tuhan? Orang kita itu punya kapasitasnya seperti ini, kita menuntutnya lebih. Kita muatnya hanya 15 kilo, Tuhan minta, Tuhan saya minta 20 kilo Tuhan. Kuat sekali, tapi berikutnya boyonya sakit, terlalu berat bebannya. Kapasitas kita itu segini, kalau ada banyak ya 10 kali dong. Cuma orang kan kadang-kadang, wah mumpung cepat, mumpung masih muda, mumpung masih kuat. Terus aji mumpung, baru kemudian setelah itu baru terasa. Saudara, sama dengan mengambil keputusan. Lalu rebus pergi saja, wah rasanya enak. Setelah jauh baru terasa. Baru dia bilang, baru kini ku merasa aku membutuhkanmu. Saya mudah terlambat. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Yang berikutnya ada, pernahkah saya meluangkan waktu untuk mengenal orang-orang di sekeliling kita? Kadang-kadang kita menghakimi orang di sekeliling kita. Dia sadis, dia gak enak, dia judes, dia begini. Ya, kok dia diem banget sih? Dasar sekarang udah berubah. Kita belum kenal, mungkin siapa tahu pada waktu itu sebenarnya giginya lagi kumat. Boro-boro mau nyapa, rasakan gigi aja pegel gitu kan. Ya. Orang kadang-kadang gak ngerti, ditanya kenapa nggak mau mandi, bukan nggak mau mandi saya, tapi tadi saya diskusi dengan parfum, ternyata nggak perlu mandi, yang penting pakai parfum saja, itu kan tahu kenapa nggak mandi, karena juga tadi kata ini kamar mandinya terlalu jauh rasanya. Saudara perhatikan, dingin sekali airnya, sikapnya lebih baik tidak mandi. Banyak orang tidak mengenal, demikian juga banyak orang tidak mengenal Tuhan dengan dekat secara pribadi dengan intim, makanya dia gampang menghakimi Tuhan lalu menyalahkan Tuhan. Jangan kita berkata seperti itu. Nah saudara, tidak pernah ada perubahan yang sejati apabila tidak didahului dengan perubahan di dalam hati kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ubahkan semuanya ini mulai dari diri saya. Kita dulu yang harus berubah. Yang ketiga, sekarang baru akan belajar bagaimana rahasia strategi musuh kita yang seringkali mengintimidasi kita. Ezra pasal 4 ayat 2 dan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Maka mereka mendekati Yerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita melihat di sini strateginya begitu luar biasa. Orang ngajak untuk membantu, lalu bicara Allah, kita samakan, ayo kita sama-sama lah. Saudara perhatikan, di ayat yang di atas, bahkan ayat-ayat setelahnya, saudara kita dapat melihat strategi musuh yang sangat relevan dengan keadaan saat ini. Yang pertama kita melihat, apa yang dilakukan adalah bekerja sama. Strategi yang paling samar, paling halus, dan tidak terlihat konfrontasi adalah bekerja sama.
Contohnya jamnya ibadah kok tiba-tiba ngantuk. Ya wis lah, tak turu sih, ra apa-apa. Nanti bangunkan ya. Kan enak tidur tuh. Ternyata begitu belum tidur. Baru setengah jam tiduran baru tertidur. Nah setelah tidur baru setengah jam tidur dibangunin, kira-kira rasanya gimana? Kaget. Sudah kaget ngulet lagi. Aduh, mumet aku. Habis itu lihat jam, wah wis telat. Ya sudah, aku rapo. Lalu bilang, Pak Dhani sorry gitu ya. Saudara perhatikan ini kali-kali kita melihat itu strategi konfrontasi lewat yang berikutnya strateginya lewat pekerjaan nanggung. Lagi ngaruh Pak, tanggung. Kok nek ditinggal cek jurul piye? Ngaruh bisa ditinggal gak kira-kira? Setelah ngaruh ditinggal pergi bisa nggak? Bisa dong, masaknya nanti sore lagi bisa nggak? Bisa? Bisa, tapi tanggung ya Pak, kok nggak bisa? Alasan itu bagaimana? Apalagi kira-kira alasan yang tepat untuk sesuatu yang baik. Mau memberi sama tetangga kita. Ada tetangganya, kamu koncoku nggak? Iya, dia tuh nggak suka sama aku loh. Saya kasih saja. Kamu bilang aku nggak? Berarti kan kompromi. Baik banget rasanya. Sambil senyum, monggo Pak, pinara nih. Begitu lu benar, orang ngomong Gus Kandani, orang lagi Arab ibadah kok dadak mampir. Salah sendiri kita. Harusnya begitu datang, maaf ya, hari ini saya mau pergi ibadah, besok lagi datang ya, kan lebih enak. Daripada monggo mampir. Begitu monggo, aduh Pak, orang situ orang tamu mau Pak. Itu. Tidak ibadah karena ada. Tidak ibadah karena apalagi banyak. Yaudah itu kan. Yang kedua, melemahkan semangat. Melemahkan semangat paling dengan apa? Dengan kekuatan yang besar kadang-kadang. Itu merupakan kekuatan yang besar. Ketika berikutnya Nehemia membangun tembok itu, orang bilang begini, alah tembokmu itu nanti dilompatin anjing saja roboh. Kira-kira kalau diomong gitu, temboknya yang roboh atau imannya yang roboh? Imannya, hatinya mulai tersinggung. Tersinggung itu lebih roboh daripada tembok yang roboh. Makanya kalau orang tersinggung tuh nalarnya pasti berkurang. Pola pikirnya berkurang karena tersinggung. Yang paling baik daripada tersinggung itu adalah tersungging. Ya. Tersinggungan. Saudara perhatikan, itu melemahkan semangat. Saya ini berapa kali dianggap melemahkan terus kok. Sudah rapat saja kan dibilang, Pak Daniel berdiri, padahal saya sudah berdiri. Sudah itu melemahkan semangat banget, dari perlu kabur saya gitu. Ya, sudah berdiri, akhirnya saya naik ke kursi, itu turun dong Pak, nggak sopan gitu. Karena saya itu melemahkan. Ya, tapi kalau yang menguatkan, Pak Daniel kelihatan muda. Sebenarnya itu saya tersinggung juga ya. Pak Daniel kelihatan muda, enak saja. Berarti saya sudah cuma kelihatannya masih muda itu. Jangan bangga dibilang kelihatan muda. Ya, ibu-ibu, ibu hari ini cantik banget. Makasih, harusnya enak saja. Dari kemarin saya sudah cantik. Gitu ya. Kadang melemahkan, lalu menimbulkan ketakutan. Kenapa? Karena takut itu musuh iman. Awas hati-hati. Nanti tertular. Saudara di sini cuma ada kipas tapi langsung terbuang. Apa-apa. Coronanya langsung keluar. Terbuka. Saudara perhatikan, orang ditakutin nanti corona lewat sini, nanti ini lewat sini. Lewat udara, lewat napas, lewat apa lagi. Saya perhatikan. Kita stres. Betul kita harus hati-hati memang. Tapi jangan sampai kemudian kita tidak bisa bergerak, stres sendiri. Saudara menimbulkan, lalu berikutnya memanfaatkan penguasa. Penguasa itu bukan hanya pemerintahan, orang yang berada di atas kita untuk menekan kita. Atau orang yang merasa kuasa lebih besar walaupun dia bukan atasan menekan kita. Itu yang membuat kita kadang strateginya. Kita tidak bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena ada tekanan, ada teror. Dan itu adalah strategi setan untuk kita tidak bisa bekerja. Itulah makanya pujian-pujian yang dulu itu luar biasa loh. Terus padanya
Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Perhatikan, terus aja melihat Tuhan. Dan berikutnya, melemparkan tuduhan. Melemparkan tuduhan, terus dilemparkan tuduhan, memberi alasan. Ada begitu banyak alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Alasan banyak sekali. Alasan tidak gereja aja kita sudah ada 48 alasan. Belum lagi alasan untuk tidak berbuat baik. Ada begitu banyak alasan. Dan yang terakhir, menyembunyikan kebenaran. Saudara, menyembunyikan kebenaran atau bersembunyi di balik kebenaran. Kalau bicara firman Tuhan luar biasa, tapi kalau untuk melakukan kebenaran, dia kadang-kadang tidak mau melakukannya, lalu bersembunyi di balik kebenaran itu sendiri. Dia menyembunyikan seolah-olah itu tidak ada. Saudara, itu yang terjadi. Dan itulah makanya kita lihat apa yang terjadi kepada Yerubabel dan juga Yosua pada waktu itu. Saudara, kita bisa membayangkan yang terakhir, sebenarnya apa sih pengertian sukses di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah tahu strateginya yang membuat kemudian mereka terhenti 16 tahun, apa yang dimaui Tuhan selain kita setia kepada prosesnya Tuhan? Saudara, kita melihat apa pengertian sukses di hadapan Tuhan. Saudara, bayangkan ketika pembangunan berhenti total dalam waktu yang tidak diprediksi. Apa yang terjadi kepada Yerubabel dan Yosua? Kenapa? Mereka menekan umat Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Karena Yerubabel dan Yosua menolak bekerja sama, menolak intimidasi, menolak kemudian terpengaruh. Bersyukur yang terjadi kepada Syadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel ketika dia mentahirkan diri terhadap makanan yang dinajiskan menurut Tuhan, lalu dia memakan apa yang halal menurut Tuhan, tetapi masih ada yang dinikmati sehingga kemudian orang bisa melihat hasilnya. Nah, sekarang hasilnya itu kurang baik ketika dua orang pemimpin itu menolak mentah-mentah kerjasama, menolak mentah-mentah untuk kemudian ikut bersama-sama membangun bait Allah. Yang terjadi adalah mereka harus terhenti. Itu berarti ada resiko mereka akan mendapatkan pemberontakan. Ada resiko mereka akan dituntut sebagai orang yang bersalah. Atau mungkin akan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang gagal karena pembangunan terbengkelai. Atau mungkin hari ini kita juga sedang menganggap bahwa saya termasuk orang yang gagal karena belum mencapai apa yang menjadi saya yang dicita-citakan. Saudara, untuk memahami kondisi ini adalah dengan memahami konsep apa itu sukses. Pada umumnya orang menghubungkan sukses itu dengan materi, dengan kedudukan, dengan prestasi. Tetapi bagi orang percaya, persepsi sukses bukan mencakup hal-hal seperti itu. Tetapi sukses dapat ditemukan justru di mana bagi dunia itu merupakan kegagalan. Sukses dapat ditemukan ketika bagi dunia itu dianggap merupakan satu kebodohan. Yang pertama, cirinya adalah sukses bagi di hadapan Tuhan, bagi orang percaya, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Orang yang sukses adalah orang yang dalam kondisi apapun tetap setia, taat kepada firman Tuhan. Dia yang benar-benar mengaplikasikan pujian di hadapan Tuhan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sudah perhatikan setia. Dan yang berikutnya, sukses di hadapan Tuhan. Ukuran sukses bagi Tuhan adalah ketika dia tetap setia melayani Tuhan dan orang lain. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Mas, saya sudah tua, bisa melayani Tuhan dengan berdoa syafaat, dengan ilmu, dengan apa yang kita bisa berikan.
Kita bisa melayani Tuhan, sebab pelayanan kepada Tuhan bukan pelayanan di atas mimbar yang waktunya hanya sebentar saja. Tetapi apapun juga yang kita perbuat, ketika melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu adalah sebuah pelayanan. Yang berikutnya, mengasihi Tuhan dan mempercayainya. Tetap setia, percaya kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Allah. Dan berikutnya, tetap berdoa dan mengejar kekudusan. Itu sukses. Kenapa dunia semakin menghalalkan untuk ketidakkudusan, sehingga orang-orang yang hidup benar itu dianggap sesuatu yang aneh, dianggap sesuatu yang asing. Tapi kalau kita tetap setia di situ, Tuhan katakan, barang siapa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi orang sekarang banyak lebih silau atas pujian dunia. Wah, dia hebat, wah, dia sukses. Tapi jarang orang yang mau, kondisi apapun Tuhan, saya mau tetap setia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap yang baik dan yang positif. Saudara, kalau kita melihat dalam sejarah, apakah kematian Yesus merupakan kegagalan? Dia Allah yang turun jadi manusia dengan kekuasaannya, tapi dia rela mati tanpa adakan perlawanan sedikit pun. Sampai orang berkata, kalau engkau anak Allah, turunlah, selamatkan dirimu dan selamatkan orang lain. Yesus tidak melakukan itu, dia diam saja. Apakah itu gagal? Tidak. Justru karena dia taat, dia setia. Kata firman Tuhan, dia diberikan nama di atas segala nama. Bagaimana dengan Stefanus yang dirajam dengan batu? Apakah dia gagal? Bagaimana dengan Yusuf? Bagaimana dengan Musa? Apakah mereka orang-orang yang gagal? Tapi mereka adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Itulah makanya 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 Rasul Paulus berkata, memang kami hidup di dunia, tetapi kami tidak memperjuangkan hidup atau mengejar sukses secara duniawi. Kenapa? Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Paulus itu kalau dia tidak setia, dia terus aja dalam kehidupannya, dia karirnya hebat, semuanya dia bisa, kuasa bisa dia punya. Tapi ketika di dalam Tuhan, dia harus tunduk, taat betul apa kata maunya Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar, tetap semangat dan antusias untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita tahu strategi musuh, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Mari kita jangan mau terombang-ambingkan. Walaupun seolah-olah berhenti selama 16 tahun, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Pada tahun yang kedua pemerintahan Raja Darius, pembangunan itu kemudian dimulai lagi dengan satu tantangan yang begitu hebat. Bupati-bupati, orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem harus menopang, harus menyokong, harus membantu, sehingga firman Tuhan yang disampaikan kepada Hagai tergenapi, bahwa bait Allah yang kemudian kemewahannya, kemegahannya, kemuliaannya lebih megah daripada yang sebelumnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita dianggap gagal oleh orang-orang, tapi biarlah itu orang menganggap, asal Tuhan tidak menganggap kita gagal. Sampai akhirnya orang boleh melihat bahwa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan. Glory haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur.
sampai hari ini bersyukur kepadamu Tuhan. Kau sudah membukakan satu rahasia ilahi bagaimana rencana Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus tetap bersyukur ketika seolah-olah Allah berdiam diri. Bagaimana kami harus bersyukur ketika kami melihat dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam hidup kami tidak seperti apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan Tuhan. Kami harus tetap bersyukur Tuhan kepadamu ketika kami menikmati Tuhan bahwa proses dan pelaku pembangunan itu lebih penting daripada hasilnya itu sendiri. Tuhan rindu melihat kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam iman, unggul di dalam keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Sebab orang-orang yang demikianlah yang akan melihat Tuhan dan karyanya. Demikianlah firman Tuhan, tanpa iman orang tidak akan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan bahwa kami juga sudah memahami strategi musuh kami. Kami sudah memahami bagaimana sukses di hadapan Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap setia kepadamu sampai akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan apa yang diperbuat berhasil dan beruntung dalam segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir hari ini, memberkati setiap keluarga-keluarga yang hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi lingkungan di mana kami berada. Berkati lingkungan kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan surgati, kita akan duduk dan Israel beri persembahan. Dan saudara, ada pengumuman yang pertama. Hari Rabu kita akan masuk di seri-seri berikutnya. Dan hari Minggu yang akan datang kita akan masuk juga di seri masih tetap hidup yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa hari Rabu jam 19 ibadah keluarga. Dan saya berharap setiap keluarga terus berdoa, juga berdoa puasa bagi gereja kita di ulang tahun yang ke-20 di tahun ini. Tuhan memberkati.